Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan kami Lem TV, Perekat Elemen Rakyat. Alhamdulillah di sini kita sudah kedatangan Ketua Umum SPLM SPSI dan juga selaku Sekjen KSPSI Muhammad Jumhuri Jared, KSPSI MJH, pimpinan MJH yaitu Pak Arif Minardi. Selamat sore Pak Arif. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bung Andi. Wah, gimana kabarnya Pak Arif nih? Alhamdulillah. Sehat. Sehat. Oh, kayaknya. Cuman Indonesia nggak sehat. Lagi nggak sehat. Wah, Indonesia selama 9 tahun kesini memang nggak sehat terus Pak Arif. Nah, nggak gini nih Pak Arif. Kayaknya lama tak jumpa nih dengan Pak Arif nih. Ini kesibukannya apa nih? Ngurusin apa nih? Ya, gini. Kan kemarin KSPS ini konsentrasi kepada Omnibus Law. Mungkin nggak hanya KSPS, semua lah. Ya. KSPS dan dan federasi anggota juga kan kita membentuk aliansi dengan aliansi aksi sudah buruh. Ya, kita melakukan beberapa kali aksi lah. Mungkin sudah aksi-aksi kita sudah terlihat. Ya, memang ada perubahan besar lah. Pasca Pak Jumhur jadi ketua umum. Ya. Nah, kita memang fokus di itu, di itu. Dan sebetulnya fokus di konfederasi sama saja, toh sama-sama Omnibus Law semua nolak kan. Ya kan? Jadi fokusnya fokus pergerakan nih ceritanya nih. Iyalah. Kalau begini, organisasi buruh itu kan identik dengan gerakan, ya kan? Nah, itu. Apalagi di masa sekarang di mana eksekutif, legislatif, yudikatif hancur, ya kan? Membuat apa ya? Menurut saya ya hampir memanipulasi. Coba aja contoh Omnibus Law, bagaimana undang-undang itu diundangkan. Nah, bukan Pak Arif. Perkaranya gini Pak Arif. SPSI ini kan terkenalnya serikat kuning nih. Ya. Kenapa kok bikin pergerakan terus? Maksudnya apa nih? Nyari muka atau memang buat kepentingan anggota? Soalnya isunya katanya pengen mencari jabatan kan gitu. Ini gimana nih Pak Arif? Karena Omnibus Law udah jelas-jelas nih. MK sudah memutuskan bahwa Omnibus Law ini berlaku per Undang-Undang Nomor 6 pengganti Perpu Nomor 2 ini dianggap sudah berlaku lah, konstitusi lah. Nah ini kan otomatis perlawanannya sudah tidak memungkinkan nih. Kan gitu, sudah tidak ada perlawanan lain dalam hal pengadilan gitu kan, dalam hal hukum kan gitu kan. Iya. Atau ada sisi perlawanan lain nih. Jadi gini. Pandangannya gimana nih? Pertama, tentang SPS. Nah. Ya, memang dulu terkenal kuning. Ya, serikat kuning lah. Kuning itu tanda kutip ya membebek lah ya pada kekuasaan. Ya mungkin itu dulu. Kan kita yang namanya manusia kan bisa berubah. Ya, ada pergantian pengurusan, pergantian rezim berapapun termasuk pemerintah itu akan membuat perubahan-perubahan besar. Ya, kecuali memang tidak ada niat perubahan. Nah, SPS ini sudah alhamdulillah kita sudah merubah mindset bahwa organisasi buruh itu identik dengan gerakan buruh. Yang namanya gerakan biasanya gini aja, saya kasih contoh di Eropa. Di Eropa itu negara udah mapan, upah tinggi, nggak buruhnya sejahtera, tapi gerakan tetap ada. Coba Anda bayangkan, Bung Andi, di Perancis itu sampai keras gitu kan. Ya, di Jerman belum ini kan. Coba lihat di Prancis tuh sampai berhari-hari. Padahal apakah mereka kecil gajinya? Enggak. Gitu loh. Nah, bahkan itu hanya gara-gara pensiun umurnya diperpanjang. Itu gerakannya sampai seperti itu misalnya gitu. Itu gerakan buruh itu. Buruh Eropa berarti nggak mau jadi pekerja terus gitu, kasarnya kan gitu. Ya, dia ingin menikmati. Di Indonesia sebaliknya. Di Indonesia malah pengennya panjang kerja terus gitu. Tapi intinya gini, itu yang saya ingin gambarkan bahwa buruh itu memang identik dengan gerakan.
gitu ya. Yang sudah makmur sejahtera gajinya tinggi pun masih ada gerakan, bahkan lebih gila dari kita. Nah, kita ini udah eksekutifnya udah parah. Ya. Bagaimana undang-undang diundangkan, kita tahu sejarahnya. Ya. Kemudian legislatif DPR, ya sama juga. Sama aja. Lebih parah lagi. Terakhir yudikatifnya nih. Ya, parah ya kan, kita tahu lah. Bayangkan hakim, kasih contoh sedikit lah, Hakim Aswanto yang apa namanya? Yang dulunya membela. Kan kita menang tuh 5 lawan 4. Iya. Ya kan? Lah dipecat 1, ya 4 lawan 5. Jauh sebelum keputusan kita udah tahu hasilnya. Itu dibuktikan lagi ketika MK memutuskan tentang pencalonan cawapres kan. Nah. Presiden calon presiden, calon wakil presiden, ya kan? Gitu. Kan terlihat lah. Ya. Sampai salah satu hakim konstitusinya pun saking kesalnya dia buka kan itu. Iya. Nah, ini itu nampak dari kekesalan, udah parah itu, bayangin. Hakim aja kesal, apalagi kita. Nah, ini kan kondisinya sudah seperti ini, Pak Arif. Kondisinya dari eksekutif, legislatif maupun yudikatifnya ternyata tidak pro terhadap rakyat, terutama terhadap buruh. Dan SPSI yang katanya Pak Arif tadi menyampaikan bahwa serikat pekerja itu identik dengan pergerakan. SPSI yang dianggap tadi serikat kuning sekarang melakukan pergerakan. Nah, pergerakan ini kan ternyata nih Pak Arif nih, sudah beberapa kali pergerakan, beberapa kali unjuk rasa gitu kan. Ini ternyata eksekutif, legislatif, yudikatif terakhir pun tidak mau mendengar nih pergerakannya SPSI. Ini sebab musababnya apa nih Pak Arif nih? Nah, itu sederhana. Sebab musababnya karena anggota kita, kalau SPSI dan ASB itu kan kurang lebih ada 1 juta 2 juta masa itu. Ya. Kalau turun semua, urusan selesai. Apalagi kalau seluruh buruh yang 50 juta itu. Nah, masalahnya kan Anggota aja lah yang 1 juta itu turun aja, ya, gitu. Yang ya itu 5 juta hanya separuhnya, turun aja 1 juta di Jakarta. Insya Allah akan hasilnya akan terlihat. cuma masalahnya gini Pak Arif. Karena kenapa selama ini kan kita ya memang waktu 10 Agustus kita besar. Tapi itu baru 200 ribuan, Ya. belum full. Baru ya sekitar 10-20%. Ya. Nah, kalau 100% beda itu. Nah, perkaranya gini Pak Arif. Selama ini buruh itu unjuk rasa dia mengorbankan waktunya, kan gitu. Ya. Waktu dia kerja dia mengorbankan dengan cara cuti, dengan cara alfa ataupun ya anggaplah dispensasi yang paling enaknya gitu kan. Ya. Nah, kalau dia terus-terusan unjuk rasa, terus-terusan demo, kan ada ketakutan sendiri nih oleh mereka nih. Takut dipecat lah pasti kan gitu kan. Ini gimana menurut Pak Arif nih pandangannya ini dengan buruh-buruh yang masih takut dipecat nih? Kan Ini gitu. catatannya ya. Bahasa kan tadi terus-terusan. Iya, terus-terusan karena sedikit terus. Tapi kalau sekali saja gede, itu beda hasilnya. Ya, akan terlihat hasilnya. Kalau sekali gede 1 juta misalnya, ya 1 juta udah, itu akan terlihat. Nggak perlu terus-terusan sekali. Itu satu. Yang kedua, kita melakukan besar-besaran seperti itu untuk apa? Pertama, ada ketidakjujuran di negara ini. Semua dengan kepentingan. Ya, eksekutif, legislatif, yudikatif kan terlihatlah yudikatif. Nah, dengan cara apa kita menghukum ketidakjujuran mereka? Ya, dengan cara turun massa besar-besaran. Karena semua sudah tidak berfungsi. Legislatif tidak berfungsi, yudikatif tidak berfungsi. Ada fungsinya, hanya melegitimasi. Ngecap. Stempel doang gitu kan. Tukang stempel kasar gitu. Stempel kepada oligarki loh bahasanya gitu kan. Iya. Kekuasaan kan sekarang identik kekuasaan ini kan tanda kutip dikendalikan oleh oligarki, distempel oleh legislatif, oleh yudikatif secara hukum. Itu siapa yang menghukum mereka? Kalau kayak gini, yang menghukum massa. Nah, massa itu siapa? Ya bisa mahasiswa. Ya menurut saya sih gerakan buruh yang jelas, terkoordinir. Kita punya anggota jutaan, ya kan gitu. Itu kalau turun semua, kita harus menghukum mereka, memberikan sanksi kepada mereka. Nah,
Kenapa besar-besaran? Itu agar mereka merasa terancam. Gitu loh. Kalau besar kan semua berhenti. Pabrik berhenti, ekonomi berhenti. Ya terpaksa. Berarti bisa saya catat bahwa Omnibus Law ini bisa dicabut gitu kan kalau memang buruh turun semua. Ya, tidak bisa dijamin. Oh. Tapi sekarang ya kalau yang turun 7 juta di Jakarta, apa presiden nggak tergerak? Ya, semua. Tapi tergerak. presiden kayaknya udah buta dan tuli kayaknya Pak Arif nih. Itu kan karena masa kita cuma 10.000. Oh gitu. Oh, karena 10.000, 3.000 itu jadi buta dan tuli gitu ya. Ini dan orang ada yang takut kenapa PHK enggak. Undang-undang kita demonstrasi itu konstitusional. Kenapa filosofi diperbolehkannya demonstrasi itu adalah ketika seluruh saluran yang 3 lembaga tadi itu macet. Salurannya macet, kerannya nggak ada kan gitu. Ya inilah namanya filosofi tentang unjuk rasa atau demonstrasi diperbolehkan. Mohon pendapat ya dengan kekuatan besar gitu loh. Nah, kalau pendapatnya seorang ya nggak digubris. 2-3 orang sama 1.000 ya nggak digubris. Tapi kalau jutaan, pikir kan, oh berarti memang bener. Saya salah nih, kalau diterusin ya nggak jalan ekonomi, berhenti. Ada ancaman. Baru itulah namanya itulah gerakan buruh. Saya sedang nulis masyarakat, ya kan? Oke. Sudah kelihatan lah, gitu ya. Nah, insya Allah bisa berubah. Oke. Apakah yang lain tidak berubah? Bisa juga berubah. Kalau tidak berubah, ya sekali lagi, buruh akan terus bergerak. Dan catat, suatu saat 1 juta, 2 juta itu akan tercapai. Kalau sekarang belum, ya Anda jangan senang. Ya, jangan senang. Ya, itu mungkin masih buruh saat ini belum merasakan pahitnya. Pahitnya di PHK, pahitnya jadi kontrak, pahitnya outsourcing, pahitnya pemagangan. Pemagangan sekarang. Kira-kira itulah kira-kira. Oke. Terima kasih Pak Arif. Cuma 1 poin terakhir. Kalau Pilpres ini dukungan dari KSPSI bisa menang. Amin. Kan gitu. Ya. Menang gitu kan. Apakah sikap SPSI nanti akan tetap menjadi oposisi atau ikut di dalam pemerintahan? Dalam arti gini Pak Arif, kan biasanya suka ada kebijakan pemerintah yang nggak mendukung lah gitu kan kepada rakyatnya gitu kan. Apakah akan berdiri tetap membackup yang selama ini kan kita tahu bahwa itu selalu di backup gitu kan sama teman-teman koalisinya. Nah, ini apakah SPSI akan bersikap seperti itu atau tetap mengeluarkan taringnya juga sebagai oposisi? Ya, jadi gini ya, bagi kita itu tidak ada istilah oposisi sebetulnya. Oke. Kalau kebijakan itu bagus, kita dukung. Kalau jelek? Kalau jelek, kita menentang. Sederhana aja sebetulnya. Ya, kalau ini menang, ya, saya harap kebijakan kita buat bersama-sama. Kuncinya adalah adil. Selama tidak ada ketidakadilan, itu pasti akan ribut. Itu pasti. Kalau masih belum penuh ya karena masih takut-takut orang. Ya. Tapi catat ya, pemimpinnya sekarang sudah kita berani menanggung resiko apapun. Pemimpinnya sekarang yang masalah anggota kan. Siap. Tapi perjuangan adalah pengorbanan. Kira-kira gitu. Kalau dulu saya ingat nonton film zaman lama lah. Ya kan itu ada aktivis mahasiswa namanya Anton Norin Pandey. Ketika dia kalah ini semua dia bilang, Anton adalah masa muda adalah hidup adalah perjuangan. Ya. Jadi kita hidup adalah perjuangan. Kira-kira begitu. Terima kasih Pak Arif. Demikian kawan buruh maupun rakyat Indonesia yang menonton dan ya tidak lupa pemerintah yang menonton. Tadi sudah ada pesan-pesan dari Pak Arif buat pemerintah yang sekarang maupun yang akan datang gitu kan. Jadi ternyata dukungan tidak hanya sekedar mendukung, tapi SPSI ya dalam hal ini yang disampaikan oleh Pak Arif siap membuat kebijakan bersama dengan pemerintah untuk kepentingan rakyat. Kalau memang kebijakannya bertentangan, siap menentang kebijakan tersebut, turun ke jalan lagi. Itu
janji daripada SPSI. Mudah-mudahan kawan buruh bisa bersama dengan Pak Arif gitu kan, bisa bersama dengan koalisi apa nih, poros buruh ya? Ya. Koalisi yang mendukung Anies apa namanya? Poros buruh. Oh, kita namakan Poros Buruh untuk Perubahan. Oh gitu. Jadi Anies Amin 2024-2029. Amin. Untuk perubahan ya, untuk politiknya adalah Poros Buruh. Karena ini lintas organisasi. Oke. Ya, jadi ternyata membikin aliansi atau relawan, kalau bahasa politik sekarang relawan yang bernamakan Poros Buruh untuk Perubahan Anies Muhaimin 2024-2029. Demikian kawan, sekali lagi terima kasih Pak Arif atas waktunya. Untuk kali ini nanti kita akan undang kembali Pak Arif untuk podcast berkelanjutan, karena tadi saya janji tentang LKS, seru nih kalau masalah LKS gitu, karena kebijakan kalau masalah LKS. Jadi panjang lah intinya kan gitu kalau masalah LKS. Demikian sekali lagi terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lem TV, perekat elemen rakyat.